Setelah berhasil meramaikan pasar mechanical keyboard di Indonesia melalui M71 Classic dan M71 Pro-nya, Rexus kini makin menjadi cuy. Kenalin, Daxa M84 Pro. Gue lupa nerima keyboard ini sekitaran tanggal 1 Maret atau tanggal 28 Februari kemarin. Yang jelas udah di atas 1 mingguan. Yang gue rasa itu cukup lah untuk dapat menceritakan banyak hal menarik dari M84 Pro ini. Maka dari itu kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya kita bakalan dapat box, manual book dan kartu garansi, kabel USB Type-C to USB Type-A, wire key puller, switch puller, 4 buah spare switch, keycaps ESC dan enter, magnetic angled fit, dan 1 unit keyboardnya. Mari kita bahas desainnya dulu. Daxa M84 Pro ini menggunakan layout yang cukup unik, di mana sebenarnya ini bisa dibilang adalah versi lebih compactnya dari layout TKL. Karena kalau kita lihat dari jumlah tombolnya, TKL itu memiliki sekitar 87 tombol, sedangkan Daxa M84 Pro ini memiliki 84 tombol. Hanya beda 3 tombol memang, namun ukurannya jauh lebih compact. Itu disebabkan oleh tidak adanya frame yang tersisa pada M84 Pro ini. Seluruh permukaannya dipenuhi dengan tombol. Tentu saja ini menjadi poin plus banget buat kalian yang pengen mechanical keyboard dengan jumlah tombol yang banyak, namun dengan ukuran yang compact. Tapi layout kayak gini memiliki kekurangan juga cuy, dimana jika kalian ingin mengganti keycapsnya M84 Pro ini, maka kalian harus cari ukuran keycaps yang sesuai, karena ada beberapa ukuran yang tidak universal. Biar lebih jelas, gue akan jelasin mengenai keycap size-nya di sini. Sebelumnya, kalian perlu ketahui dulu untuk ukuran keycaps universal adalah seperti yang ada di kebanyakan mechanical keyboard. Gue akan contohkan menggunakan Rexus Legionnaire MX 3.2 sebagai contoh mechanical keyboard dengan universal keycap size. Nah, di sini terdapat beberapa keycapsnya M84 Pro yang berbeda, yaitu ALT, FN, dan kontrol di sebelah kanan spacebar menggunakan ukuran 1U, sedangkan yang universal itu menggunakan ukuran 1,25U. Kemudian shift bagian kanan dari M84 Pro ini juga menggunakan ukuran 1,75U tanpa stem, sedangkan yang universal itu menggunakan ukuran 2,75U dengan stem. Itu doang sih, yang lainnya sama aja dengan keycaps universal size. Tapi ada satu lagi cuy, ketinggian keycaps modifier di atasnya arrow ini juga beda-beda, yaitu del, page up, dan page down. Kalau kalian swap ke keycaps miring kayak OEM Profile, udah pasti jadi belang banget tingginya. Maka dari itu untuk Daxa M84 Pro ini gue lebih prefer keycaps yang memiliki profile rata seperti XDA atau DSA Profile. Atau bisa juga beli keycaps satuan untuk modifiernya biar bisa nyari yang tingginya itu pas. Jadi sebenarnya nggak repot-repot amat untuk mengganti keycaps bawaannya Daxa M84 Pro ini. Cuman mungkin yang agak jadi masalah adalah untuk keycap set yang dapat shift 1,75U dan dapat bottom row ukuran 1U itu biasanya mahal. Dan kalau kita lihat di keycaps yang harganya sekitar 100-200 ribuan yang laris manis di Indonesia, entah itu yang ABS atau yang PBT, itu menggunakan universal size. Biasanya nggak dapat ukuran 1U bottom row dan nggak dapat shift 1,75U. Sebenarnya seperti yang tadi gue bilang ya, bisa aja sih dimodif, kalian bisa mix dengan keycaps bawaannya Daxa atau kalian bisa beli keycaps satuan biar ukurannya itu pas. Tapi jangan khawatir juga kalau kalian nggak mau ganti keycapsnya, karena keycaps bawaannya M84 Pro ini udah bagus sih. Dia pakai modelan double shoot di mana LED-nya bakal tembus ke masing-masing karakternya, yang fontnya itu bagus karena nggak ada font yang aneh-aneh, dan dia juga memiliki two-tone colorway yang tidak membosankan. Ada varian hitam abu-abu dan putih abu-abu kayak punya gue ini. Build quality keycapsnya juga udah termasuk bagus dan teksturnya pun ngepas, nggak terlalu grainy tapi juga nggak terlalu polos. Sekarang beralih ke switchnya, Daxa M84 Pro ini hadir dengan 4 varian switch yang sama persis dengan Daxa M71 Pro, yaitu ada Gateron Red, Gateron Blue, Gateron Brown, dan Gateron Yellow. Untuk varian yang ada di gua ini adalah Gateron Yellow, jadi langsung aja kita typing test.
Untuk feel-nya sendiri sama aja dengan M71 Pro yang menggunakan Gateron Yellow juga pastinya. Karakternya sudah pasti linear dan smooth, dipakai typing enak, dipakai main game juga enak. Gateron Yellow merupakan salah satu Switch favorit gua untuk kelas budget sih. Terus untuk stepnya sama dengan M71 series, udah pre-loop dari sononya, tapi tetap masih ada rattle karena memang looping aja nggak cukup cuy. Dan loopnya ini belepotan banget sih. Tapi kalau mau tuning sesuai selera juga tinggal copot stepnya aja sih. Karena boardnya M84 Pro ini hot swap juga. Jadi kalian bisa copot switchnya dengan menggunakan switch puller secara vertikal, nggak usah pakai banyak tenaga ya. Cabut dengan gentle. Terus kalian bisa copot step plate mode-nya dengan mudah deh. Dan ngomong-ngomong soal hot swap, ini universal ya. Gua ada beberapa koleksi switch gua dan udah gua tes semua, mulai dari switch plate mount atau 3 pin, ada Gateron KS8, Gateron KS9, OTEMU White Bottom, Content, Kail Pro, Kail Box. Sampai ke switch PCB mount atau yang 5 pin dari mulai Durok T1, Durok EV1, Durok Koala, Gateron Kiefer Scream, dan OTEMU Sky V2.2. Jadi untuk semua switch yang udah gue sebutin tadi, gue jamin masuk ke boardnya Daxa M84 Pro ini tanpa perlu dimodifikasi. Kalian nggak perlu kikir, nggak perlu potong pin, nggak perlu amplas, bener-bener plug and play. Dan untuk switch lain juga gue rasa tetap bakalan masuk, kayak misal Cherry MX atau Durok versi lainnya. Yang penting strukturnya itu mirip ya, biasanya dibilang MX clone atau MX stem gitu. Kalau yang aneh-aneh gue nggak bisa jamin bakalan masuk, kayak Romer G contohnya, soalnya kalau gue ngeliat gambarnya aja itu posisi pinnya udah beda. Matias juga posisi pinnya beda. Meskipun gue belum coba langsung, jadi gue no comment, tapi harusnya sih nggak bisa. Kayaknya emang nggak ada juga lagian yang mau swap ke Romer G atau ke Matias untuk si M84 Pro nya ini. Mungkin. Gue rasa cukup bahas yang rumit-rumitnya. Sekarang mari balik lagi ke sesuatu yang basic. Untuk bodinya M84 Pro ini menggunakan bahan full plastik dengan finishing matte black yang kualitasnya udah cukup bagus. Di bagian samping belakangnya ada satu buah port USB Type-C untuk ngecas atau masuk ke wired mode. Di sebelahnya ada dua port USB Type-A sebagai USB hub. Jadi kalau mau colok flash disk, mouse, mousepad, atau aksesoris lainnya nggak perlu jauh-jauh ke back panel PC. Pindah ke bagian bawah, ada 4 buah rubber fit yang dapat kalian tumpuk dengan magnetic angled fit yang didapat di kelengkapannya tadi biar posisinya lebih PW. Sebenarnya posisi stoknya juga ini udah angled, tapi kalau gue lebih suka pakai tambahan magnetic angled fitnya tadi. Terus ada satu buah switch on off untuk nyelamatin keyboardnya, karena keyboard ini bukan cuman bisa wired mode tapi juga bisa wireless melalui koneksi Bluetooth versi 5. Untuk pairingnya gampang banget, tinggal nyalain switch di bagian bawahnya tadi, terus pilih slotnya. Di sini ada 5 slot ya, dari FN plus Q sampai FN plus T. Contohnya kita pilih FN plus Q, tinggal tahan aja sampai huruf Q-nya itu blink dengan cepat. Habis itu kita tinggal cek di device kita, namanya Daxa M84 Pro ya. Tinggal klik aja, beres deh. Kemudian untuk konsumsi baterainya, gue udah pakai full mode Bluetooth-nya ini sekitaran 4 hari, tapi belum habis juga sampai video ini di shoot. Disclaimer dulu, konsumsi baterai ini tergantung penggunaannya seperti apa. Kalau untuk gua pribadi 4 hari ini bisa dibilang penggunaannya ringan banget, karena si keyboardnya ini lebih sering slip daripada dipakai. Gara-gara gua ada laptop juga dan gua lagi sering pakai laptop juga. Kalau gua lagi pakai laptop ya gua pakai keyboard bawaannya laptop doang, nggak pakai si M84 Pro ini. Jadi balik lagi sebenarnya tergantung penggunanya itu seperti apa. Meskipun begitu, si M84 Pro ini udah memiliki mode sleep kayak di M71 Pro. Jadi kalau kita AFK sekitaran 1 menit ya, dia bakalan sleep secara otomatis untuk menghemat baterainya. Mantap. Sekarang mari kita bahas fitur-fitur lainnya cuy. M84 Pro ini tentu saja sudah memiliki fitur-fitur wajib seperti N-key rollover, anti-ghosting, Windows Lock, app shortcut, multimedia shortcut, kompatibel dengan makro meski nggak punya dedicated macro button. Terus ada Mac mode dan sudah ada RGB juga cuy. Nah, RGB-nya ini bisa kita setting on the fly, dimana untuk ganti-ganti modenya cukup pencet FN plus home dan banyak banget mode di sini. Terus untuk ganti-ganti warnanya juga tinggal pencet FN plus END. Lengkap juga nih warnanya, karena emang RGB beneran ya. Terus untuk adjust intensitas brightness-nya, kita tinggal pencet tombol FN plus arrow atas atau bawah. Dan untuk adjust speed transisinya tinggal pencet FN arrow kanan atau kiri. Kalau kalian males menggunakan shortcut tadi, jangan khawatir karena M84 Pro ini udah memiliki software juga yang bentukannya kayak gini. Yang pertama, di sini ada pengaturan profile, kita bisa select, bisa bikin baru atau bisa hapus juga. Terus untuk tab customize ini adalah tempat untuk key assignment, ada macam-macam fungsi yang bisa kita atur. Terus di tab lighting ada pengaturan RGB-nya yang modenya banyak banget kayak di on the fly-nya tadi ya. Wow. Terus ada pengaturan color pick juga kalau mau single color. Terus ada pengaturan direction, adjuster speed transisi, dan adjuster brightness.
Di tab ketiganya ada gaming mode. Di sini kita disediakan paket untuk disable shortcut atau key yang mengganggu ketika kita lagi main game ya. Seperti Alt Tab, Alt F4 dan Windows Key. Dan yang terakhir ada pengaturan seputar makronya. Oke, kelar sudah reviewnya dan untuk harganya Daxa M84 Pro ini ada di Rp949.000. Tapi ada bonus untuk promo launching ya dari tanggal 12 Maret sampai tanggal 19 Maret 2021, di mana bonusnya adalah sebuah palm rest atau worst rest. Kalau kebagian. Dan kesimpulannya kalau ditanya keyboard ini bagus atau enggak, ya jelas bagus. Kalau ditanya worth atau enggak, ya jelas worth. Simpelnya keyboard ini sama bagusnya dengan Daxa M71 series, hanya saja memiliki layout yang berbeda. Dimana di M84 Pro ini kita bakalan dapat tombol yang lebih banyak namun dengan ukuran yang tetap compact. Bahkan M84 Pro ini lebih pendek daripada M71 series. Jadi menurut gua satu-satunya pertimbangan untuk membeli keyboard ini atau tidak adalah dari layoutnya aja sih. Kalau suka sama layoutnya ya gas aja, sisanya udah bagus semua kok. Keyboard ini sama dengan M71 series, cocok jadi bahan tapi cocok juga untuk dipakai langsung. Itu aja dari gua, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.